Kemarin terakhir ini. Iya, kita masuk dars 3 hari ini insya Allah. Tamam. Bismillah kita mulai halakoh kita. Semoga apa yang sudah kita niatkan sebelum memasuki halakoh hari ini menjadi sebab Allah pahamkan kita tentang apa yang akan kita pelajari bersama hari ini. Nah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya, senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, nikmat sehat, terutama nikmat iman yang pada hari ini detik ini yang masih melekat dalam diri kita. Semoga iman itu senantiasa Allah lekatkan pada diri kita hingga Allah mencabut nyawa kita. Amin. Kemudian nikmat waktu luang yang diberikan Allah kepada kita, kita harus bersyukur bahwasanya Allah berikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Tamam, pada pelajaran hari ini kita memasuki ad-darsu tsalis. Ad-darsu ini disebut dengan isim, ya. Kalau nanti kita belajar pada tasrif, ad-darsu ini tasrifan yang ketiga. Tasrifan ketiga. Kalau kita mentasrifnya dari fi'il madhi. Jadi ketika kita di awal nanti ya, awal bulan nanti ya kita belajar tasrif, kita nanti mempelajari namanya itu tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu dimulai dari fi'il madhi, ya, kemudian mudhari. Mudhari, kemudian setelahnya ada masdar. Nah, masdar ini termasuk isim. Ada ulama itu apa namanya? Ada perbedaan pendapat ya bahwasanya asal suatu kata itu ada yang mengatakan masdar. Ada pula yang mengatakan asal suatu kata itu dari madhi, fi'il madhi. Nah, inilah yang disebut dengan masdar tuh, darsu. Kalau dia tidak pakai alif lam berarti kita tanwinkan menjadi darsun. Nah, darsun ini masdar tasghir yang ketiga. Maka fi'il madhinya apa? Kita fathahkan semuanya. Darosa. Nah, kemudian mudhari'nya apa? Mudhari'nya adalah yadrusu. Fa'ala yaf'ulu. Darosa yadrusu. Kedengaran suara dangdutan nggak, tempat Enggak, antum? Ustazah. Alhamdulillah enggak, Ustazah. Enggak, Ustazah. Soalnya tetangga banyak telepon, jadi ya seperti itulah. Ya, alhamdulillah enggak masuk Zoom ya. Nah, Enggak ada, baik, Ustazah. darasa ya derusu, di sini bisa darsun, darsan atau darsin. Nanti tergantung dia sebagai apa ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini pelajaran yang keempat. Di sini ada mubtada yang dimahdhuf. Mubtada itu awal kata, permulaan. Takdirnya apa? Ada. Ada darsus itu. Ini adalah pelajaran yang ketiga. Aslinya seperti itu ya. Nah, tadi sudah baca semua yang di grup itu ada anak kirim beberapa kata kerja ada 20 ya. Sudah, Ustazah. Nah, dan itu insya Allah kebanyakan sudah tahu semuanya ya. Mungkin beberapa kata saja yang asing ya. Nah, harapannya dengan kita sering apa namanya menghafal, bisa dikatakan nanti itu kalau sering kita gunakan itu seperti hafal tanpa kita sadari bahwasanya kita sudah menghafal. Artinya apa? Jadi kalimat-kalimat yang sering kita praktekkan, nah itu biasanya kita hafal tapi tanpa kita sadari, ya karena bahasa sering diucapkan. Contohnya, kita sering menjumpai kata fasbir, ya kan? Dalam Al-Quran. Nah, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hut misalnya, ya. Nah, fasbir ini dari kata apa? Sobaru. Sobaro, ya. Sabar. Nah, sebenarnya kita itu dari kecil sudah
apa namanya sudah dilatih secara tidak sadar ya, sudah dilatih dikenalkan dengan bahasa-bahasa Arab. Cuman kita sering tidak menyadarinya. Seperti kata tadi, fasbir, sobaro, yasbiru, tasbihu. soberon. Nah, soberon. Kalau di sini tadi darsun ya, soberun. Nah, itu dia masdarnya. Itu apa namanya salah satu kalimat atau kata yang sering muncul dalam keseharian kita. Kata sabar, ya, sabar. Sabar ini ternyata serapan dari bahasa bahasa Arab. Sa- Tuh ya. Nah, sini ya. Ini tadi adarsu itu bentuk kata dari atau tasrifnya bisa darosa ya derusu darsun. Jadi akar katanya ada 3 huruf. Ada dal, ro, sama sin. Nah, dal, ro, sama sin ini nanti akar katanya bisa menjadi beberapa banyak ya. Misalnya kalau untuk pelakunya disebut dengan daris, daris ya failnya. Kemudian nanti juga madrasatun itu akar kata dari sini Umahat. Madrasah. Dari kata darosa ya. Nah, itu madrasatun termasuk tempatnya. Tempatnya. Baik, kemudian kalau asal itu ini adalah bilangan bilangan yang artinya adalah ketiga. Ketiga. Adar salis, pelajaran yang ketiga. Di sini ada kata baitun al baitu. Jadi ketika nanti menjumpai ada dua ini ya, sama-sama seperti ini. Nah, ini jangan dibaca bintun ya. Hampir sama. Terdiri dari huruf ba, tapi tengahnya yang satunya nun. Kalau yang seperti ini berarti bintun, ya. Bukan baitun. Kalau baitun berarti ada ya. Kalau bintun, huruf tengahnya adalah nun. Baitun al-baitu. Ya, di sini baitun yang di sini nakiroh, berarti kita masuk pada pembahasan nakiroh dan ma'rifah. Al-baitu ma'rifah. Kalau isimnya berupa kata benda atau juga kata sifat ya, atau juga misalnya nanti eh, kalau tempat itu misalnya sudah tidak kalau tempat ya. Kalau tempat karena sudah marifah. Nama orang misalnya Muhammadun tidak perlu kita tambahkan alif lam al-Muhammadu. Ya, karena nama Muhammadun sudah ma'rifah. Ma'rifahnya disebabkan karena nama orang. Nah, kalau di sini baitun di sini dia nakiro. Jadi isim nakiro apa? Jadi isim nakiro itu diakhiri tanwin, kecuali nama orang, ya, kecuali nama orang. Ketika kita mau merubahnya menjadi ma'rifah, yakni dengan menambahkan alif lam dan menghapus tanwinnya, maka menjadi al-baitu. Kitabun menjadi al-kitabu. Qalamun menjadi al-qalamu. Jamalun menjadi al-jamalu, ya. Jamalun, hati-hati jangan tertukar dengan jamilun. Kalau Jamilun apa? Cantik. Iya ya. Kalau ada yaknya hampir sama, ada hampir jumlah hurufnya sama, tapi kalau untuk yang Jamil itu ada yaknya. Ya Jamilun. Kalau Jamalun dia berarti tidak ada yaknya. Nah, nanti tinggal misalnya ada sebuah kata yang tidak berharokat seperti ini, maka dila dulu nanti depannya apa ya. Nah, ini bisa nanti tuh apa namanya Jamalun. Kontak. Kalau dayanya berarti jamilun. Seperti itu ya. Tamam. Nah, di sini contohnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun ya. Di sini kita sudah mulai diperkenalkan dengan namanya jumlah ismiyah. Sebenarnya di awal kemarin ya pelajaran 1 itu kita sudah dikenalkan dengan jumlah jumlah ismiyah. Nah, al-qalamu maksurun. Nah, al-qalamu artinya pena itu maksurun patah. Ya, maka di sini al-qalamu sebagai mubtada karena terletak di awal kalimat. Ya, isi ma'rifah yang terletak di awal kalimat itu disebut dengan mubtada. Nah, isi ma'rifah apa aja yang udah kita pelajarin kemarin satu yakni isim isyarah. Ya, ada zalika, kemudian ada apa? Satunya hadza. Hadza dan zalika ya yang sudah lalu.
Kemudian yang kedua adalah isim alam atau nama orang atau nama tempat atau misalnya nama orang, nama tempat. Misalnya Muhammadun, Aisyatu, Zainabu, Aliun ya. Kemudian Hamzatu dan lain sebagainya. Itu disebut dengan isim ma'rifah. Yang ketiga, isim yang dilekati oleh alif lam. Nah, di sini isim yang dilekati oleh alif lam ini disebut dengan isim ma'rifah ya. Ma'rifah. Ini adalah ma'rifah. Nah, kemudian maksurun. Nah, khobar ya, khobar dari sebuah jumlah kalau di sini ini disebut dengan khobarnya itu mufrad, tidak susunan kata. Maka dia apa? Harus nakiroh. Ya, khobarnya di sini harus apa? Nakirah. Nakiroh. Jadi kalau mubtada itu ma'rifah, khobar itu harus nakiroh. Ya, harus nakiroh. Nah, ma'rifah isim yang sudah khusus atau yang sudah jelas. Jadi isim ditinjau dari ta'yin atau kejelasan ya. Isim ditinjau dari ta'yin atau kejelasan. Kejelasan atau ma'rifah dan nakiroh. Ini ada dua, ada nakiroh, ada ma'rifah. Kalau nakiroh isim yang masih umum, cirinya tadi itu bertanwin gitu ya. Kecuali nama orang. Kalau ma'rifah, isim yang sudah jelas atau khusus, sudah ditentukan. Nah, ini tadi yang termasuk dari isim ma'rifah, isim isyarah, isim alam, isim yang dilekati oleh alif lam. Nah, tentang mubtada khobar tadi, ya ini ketentuannya. Yang pertama, harus sama. Mubtada dan khobar itu harus sama. Dari apa? Dari segi jenisnya. Kita lihat. Jenis. Al-qalamu muzakkar, maksurun muzakkar. Berarti dia sama. Ya, ini muzakkar. Kemudian maksurun ini juga muzakkar. Berarti dia sama dari segi jenisnya. Terus kemudian sama dari sisi jumlah. Ya, al-qalamu satu pena. Maksurun ini juga dia menunjukkan satu mufrad. Karena tidak ada ciri apa? Tidak ada cirinya dari misalnya alif dan nun yang menunjukkan musanna. Atau juga dia tidak menunjukkan jamak eh, taksir ya atau jamak muzakkar salim. Jadi sama dari segi jumlahnya mufrad mufrad. Kemudian tiga yakni sama dari segi i'rab. Ya, ini sama dari segi i'rab dia marfu keduanya. Marfu itu dia namanya tanda sebuah i'rab yang diidentikan dengan dhammah. Ya, untuk mudah kita memahaminya kalau terdengar atau mendengar kata marfu atau rofa ini sama ya. Rofa itu Ya. isimnya, marfu itu tandanya. Iya, marfu itu isimnya, rofa itu tandanya. Kalau rofa tandanya berarti dia domah. Seperti itu. Itu untuk mubtada khobar. Jadi harus dipahami dari tiga ini. Harus sama dari segi jenis, jumlah, kemudian dari segi i'rabnya harus marfu ya. Kemudian di sini contohnya al-babu maftuhun. Ini juga sama. Ya, al-babu ini sebagai mubtada, kemudian maftuhun sebagai khobarnya. Ya, kalau al-babu di sini ma'rifah, kemudian kalau maftuhun ini adalah nakiroh. Kitabnya dicoret-coret ya Umar ya, jangan dibiarkan bersih. Hmm. Iya. Nah, kemudian al-babu termasuk dari isim. Kalau isim itu menurut jenis ya, itu dibagi menjadi dua. Isim Bentar. berdasarkan jenis. Ya, ini akan berulang terus kayak gini Muhammad, insya Allah. Jadi supaya makin mungkin. Isim berdasarkan jenis. Ya, jadi ada satu muzakkar, yang kedua adalah muannas. Jangan ngantuk ya Umahat.
Nanti anak ikut ngantuk. Ini jam-jam istirahat soalnya Enggak usah. mendekati zuhur. Paling enak buat istirahat memang kalau mendekati zuhur. Nah, dan dan dari pagi sudah beraktivitas ya kan. Nah, ini mulai siang seperti ini tuh mulai badan mulai lelah, sudah terkuras tenaga menyiapkan pagi yang grup segala macam. Nah, ini sebenarnya enak buat istirahat ya. Makanya jangan ngantuk, nanti anak ikut ngantuk. Masya Allah. Baik, al-babu ya, al-babu mudzakkar, tuhun ini juga mudzakkar, sama dari segi jenis. Yang kedua sama dari segi jumlah. Al-babu satu pintu, maftuhun juga ini menjelaskan bahwasanya pintu itu terbuka. Ya ini tidak ada yang apa menjadi ciri dari musanna maupun jamak ya. Maka di sini juga mufrad. Kemudian sama-sama marfu, artinya di sini domah mubtada'nya dan khobarnya juga domah. Dari segi i'rabnya sama-sama domah. Karena memang pada dasarnya mubtada itu wajib dalam keadaan domah ya. Wajib domah. Tidak boleh mubtada nanti ujung-ujungnya misalnya langsung kasrah atau fathah. Ya, tidak boleh, tidak seperti itu. Tamam. Nah, kemudian di sini ada satu lagi. Belum kita masuk ke berikutnya. Nah, ya, nanti kita buat ini ya. Contoh yang berikutnya adalah al-waladu jalisun. Nah, al-waladu artinya adalah anak laki-laki. Nah, di sini juga dia isimnya adalah ma'rifah, ya. Terus kemudian dia sini sebagai mubtada, ya, mubtada. Eh, mubtada, kemudian ma'rifah. Ma'rifahnya disebabkan oleh ada alif lam. Terus kemudian dia di sini juga apa bentuknya mufrad. Kemudian dia juga muzakkar, ya, muzakkar. Nah, kita lihat di sini khobarnya ini ya, khobarnya Jalisi. jalisun. Nah, jalisun ini disebut dalam tasrifan yang anak tadi jelaskan di atas. Ini namanya nanti adalah isim fa'il. Isim fa'il itu apa? Pelaku. Ya, pelaku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini jalisun itu adalah artinya duduk. Kalau dalam tasrifan jalisun itu adalah orang yang duduk. Al waladu jalisun. Anak laki-laki itu sedang duduk ya. Anak laki-laki itu sedang duduk. Anak laki-laki itu di sini sebagai apa tadi mubtada, jalisunnya sebagai apa? Khobar. Ya, khobarnya di sini dia apa? Nah, nakiro. Kemudian dia mufrad ya. Kemudian satu lagi dia muzakkar. Jadi sama ya, sama. Terus kemudian setelahnya di sini ada kata wal mudarrisu waqifun. Nah, di sini sudah permulaan kalimat baru ya. Wawunya ini kalau umat pernah mendengar ini adalah wawu atof atau huruf penyambung, penghubung ya. Wawu atof itu apa? Huruf penghubung. Ya, tapi dia sudah memiliki makna sendiri ya. Di sini ini juga sama. Di sini sebagai mubtada, kemudian waqifun di sini sebagai khobarnya. Ya, kalau kita lihat al-mudarisu di sini dia isimnya mufrad, kemudian mudzakkar dan di sini dia wajib dengan domah karena sebagai mubtada. Waqifun dia juga sama, mufrad mudzakkar. Ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, insya Allah supaya tidak ngantuk kita masuk ke latihan. Silakan yang pertama hari ini yang hadir berapa? Ada 14 ya? 13 Ya. satu mustami'ah. Nah, Halaman 14, Ustazah. 14. iya halaman 14. Ya. Silakan Ummu Vita. Baik, Ustazah. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Iya, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, coba jelaskan. Jelaskan menurut Ummu Vita.
sepemahaman umum kita seperti yang Ana jelaskan di awal tadi. Silahkan ditahlil. Alkitabu ini apa? Jadidun ini apa? Coba. Alkitabu sebagai mubtada. Dia ma'rifah, kemudian mufrad dan muzakkar. Kemudian jadidun itu sebagai khobar, dia juga ma'rifah, mufrad dan muzakkar. Kemudian wal qalamu ini juga mubtada, ini juga ma'rifah, isim mufrad dan muzakkar. Tamam. Qadimun sebagai khobar, ma'rifah juga, isim mufrad dan Ma'rifah muzakkar. atau nakiroh? Nakiroh, afwan. Nakiroh. Iya, iya. Nakiroh. Nah, nakiroh ya. Tamam. Mumtaz. Barakallahu fikum. Alkitabu jadi buku itu baru ya. Buku itu baru. Wal qalamu dan pensil itu dan bolpen lama. Nah, jadi ahsan ya. Ini mubtada, alkitabu juga mubtada. Kemudian ini khobarnya. Sahih. Barakallahu fikum. Lanjut. Berikutnya. Ya, Ana nomor 2, Ustazah. Silakan, Umu. Apa itu? Himaru. Al-himaru. Al Al-himaru sogiru. Sogirun. Sogir. Tanwin. Al-himaru sogiru. Wal Al-himaru sogirun. Tanwin. Oh, al-himaru sogiru. Wal hisonu. Sogirun. Run. Oh, sogirun. Oh, run. Ya. Tanwin. Oh, nah. Hisonu kabirun. Iya. Al-himaru sogirun wal hisanu kabirun. Artinya apa, Apa? Himar itu apa? Dia himaru apa ya? Ada di ini di kitabnya. Keledai. Keledai. Iya, keledai itu Keledai itu kecil dan kuda itu besar. iya. Coba ditahlil kayak tadi dijelaskan. Al-himaru itu kobar. Yang di awal berarti Mubtada. Iya, mubtada. Sogiru kobar. Sogirun. Sogirun, run ya pakai run ya. Jadi kalau di akhir itu sebagai khobar itu dia bertanwin. Tapi nanti ada pengecualiannya, kecuali isim tersebut tidak yang bukan bertanwin atau namanya ismul ladzi la yansori. Tapi kalau yang kita pelajari untuk di jilid awal-awal ini semuanya kebanyakan di tanwin untuk khobarnya ya. Terus kemudian apa lagi yang bisa dijelaskan dari al-himaru shagirun? Mubtada khobar. Nah, coba dijelaskan. Mubtadanya apa, khobarnya bagaimana? Mubtadanya apa namanya? Ada alif lam berarti? Yang ada alif lam berarti isim ma'rifah. Kemudian muzakkar atau muannas? Himaru. Muzakkar. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Berarti mufrad. Ya, kita pakai istilah Arab ya. Mufrad. Kalau 1 mufrad, Ustazah. 1 mufrad. Ya, kalau 1 mufrad, 2 musanna, lebih dari 2 jamak. Kemudian shagirun. Shagirun itu dia jadi khobar
Khobar, iya. Terus apa lagi? isim, Sama-sama muzakkar. isim, isim muzakkar juga. Muzakkar. Terus apa lagi? Oh, Tapi dia nakir. terus jamak, jamak apa? Mufrad. Kan Mufrad. sama, kan tadi mubtadanya, heeh. Mubtadanya mufrad. Coba Ummu sebentar. Nah, eh Ummu Fitria coba dibaca ini, mubtada dan khobar. Oh, Ketentuan ya, kita tambahin ya. Ini ketentuan di sini, ketentuan mubtada dan khobar. Nah, ini Ummaha diingat-ingat. Ini apa namanya? Poin penting ya, poin pentingnya. Sama dari segi apa? Harus sama dari segi jenis, ya. ya. Kemudian apa? Dari segi jumlah, sama dari segi Hmm. jumlah, dari segi irob. Dari segi i'rab itu marfu ya, sama-sama Oh, iya. marfu. Iya. eh. Nah, tadi berarti kalau di sini kan yang al-khimaru tadi mufrad, berarti khobarnya harus apa? Dari segi jumlah. Khobarnya tadi mufrad, berarti mufrad juga berarti ya. Iya, tadi kalau mubtada'nya mufrad berarti di sini harus mufrad, Ya. mumtaz. Seperti itu ya, harus sama. Hmm. Kemudian dia bentuknya apa? Kalau di sini, nah ditambahin ya. Di sini 4. Kalau bentuknya isi mufrad, jika Hmm. khobarnya mufrad, Ya. mufradnya itu maksudnya dia bukan susunan kata, bukan susunan kata. Maka di sini harus nakiro, ya nakiro, ya. Nah, kembali ke sini. Ya. Berarti di sini sogirun itu nakiroh atau makrifah. Di sini kan tadi sudah Nakiro. ada makrifah. Ya, Nakiro. nakiroh. Nah, ahsan. Barakallahu fikum. Umi Fitria bisa dipahami ya? Nah, bisa khair. Insya Allah. Iya, Kum. Kita nomor 3. Iya, saja. Nomor 3. Al-kursiyu Iya, Pi. makturun. Ya, maksurun. Al-kursiyu maksurun. Artinya apa, Umi? Kursi itu patah. Ya. Patah. Kursi itu patah, sahih. Kursi itu patah. Terus kemudian tahlil. Seperti tadi. Al-kursiyu mubtada maksurun Mubtada. khobar. Nah. Al-kursiyu al-ma'rifat maksuru juga maksuru nakiroh, maksurun nakiroh, al-kursiyun mufrad, maksurun mufrad, al-kursiyu Mumtaz. Muzak. muzakkar, maksurun muzakkar. Naam, sahih ahsan. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, seperti itu ya, Masya Allah. Baik, lanjut berikutnya. Al Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Iya, Sapu tangan al-mindilu itu wasihun. Hmm? sapu tangan itu sebagai mubtada, wasihunnya sebagai khobar. Mm-mm. Kemudian al-mundilu ma'rifah, Iya, wasihu ma'rifah. Kemudian al-mindilu sebagai mufrad, mm-mm. wasihun sebagai mufrad juga, Mm-mm. Isi eh, mufrad. isi Mm-mm. mufrad. Kemudian al-mindilu mudzakar ustazah. Muzakar. Naam. Satu Mudzakar, lagi. wasihunnya mudzakar ustazah. Mm-mm. Al-mindilu tadi apa? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah, naam. Iya, ahsan. Masya Allah, barakallahu fikum wa manafah. Ya, Baik, lanjut berikutnya. Ya, baik Ustaz. Jadi
Nomor 5, al-ma'u Nah, baridun. Air itu baridun. iya. Al-ma'u, Ma'u, air itu ya. Air. air itu, iya Al-ma'u betul. baridun. Air itu jernih, bukan Ustazah? Barid itu lawannya harun. Harum berarti bau ya. Oh iya, bau. Bukan. Harun. Harun itu panas. Berarti Oh, baridun. dingin. Iya, air itu dingin. Air Nah, itu dingin. iya. Al-ma'u Coba ditahlil. ya. Al-ma'u termasuk mubtada, baridun khobar. Al-ma'u ma'rifat, baridunnya nakiroh. Al-ma'u mufrad, baridunnya juga mufrad, isi mufrad, kemudian mudak. Al-ma'u mudakar sama baridun juga mudakar. Al-ma'u baridun jumlah Iya, ismiyah. sahih, Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, barakallahu fikum, Umi. Barakallahu fiik, Ustazah. Baik, lanjut ke kemudian. Al-qamaru jamilun. Bulan itu cantik. Ya, bulan itu indah. Bulan itu indah. Mm-mm. Kalau al-qamaru itu mubtada, Mm-mm. jamilun itu khobar, Ahsan. al-qamaru itu ma'rifah, Mm-mm. jamilu itu nakiroh, Mm-mm. al-qamaru mufrad, jamilu mufrad juga, Mm-mm. al-qamaru mudzakkar dan jamilun mudzakkar. Iya, mumtaz. Sahih, Masya Allah. Barakallahu fikum, Mamidian, Masya Allah. Mumtaz. Jazakallah khair, Ustazah. Iya, kok, Masya Allah. Kita lanjut. Berikutnya, setelah kemudian, Umu Endah ya. Iya Ustazah. Mohon bimbingannya Ustazah. Iya, tafadhol Umi. Al-baitu qaribun Mm-mm. wal masjidu ba'idun. Al-baitu rumah. Rumah itu dekat ya, qaribun. Hmm. Dan masjid itu ba'idun, jauh. Al-baitu dia apa tadi? Muftada, qaribun, Mubtada. Mubtada. khobar. Mm-mm. Wal masjidu muftada, ba'idun, khobar. Mal masjid Al-baitu itu mubtada. ma'rifah, qaribun, nakiroh. Wal Mm-mm. masjidu ma'rifah, ba'idun, nakiroh. Lalu apalagi Ustazah ya dari sisi al-baitu Jenis. jenis Mm-mm. Mudah ya tadi jenisnya. ya, jenis al-baitun muzakkar ya Ustazah. Ya, jenisnya alba itu muzakkar, qaribun juga muzakkar. Naam. Qaribun muzakkar, wal masjidu muzakkar. Sama Ba'idun juga Pak muzakkar itu. ya Ustazah. Iya. Naam. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, di sini ada kata qaribun ya. Nah, nanti kalau kita masuk di tasrif yang tadi itu ya, perubahan. Tasrif itu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain. Kata koribun ini nanti fiilnya adalah koruba. Nah, maknanya sama dekat ya. Artinya dia kata kerja tapi dia bermakna sifat. Maksudnya kata kerja tapi bermakna sifat. Ini wazannya nanti adalah faula. Faula yaf'ulu. Faula yaf'ulu.
Nah, wazan ini itu maknanya sifat. Begitu juga dengan kata ba'idun. Ini juga sama. Ba'uda. Ya. Jadi huruf yang terletak di tengah atau ain fiil ini harokatnya dia dhammah. Dia masuknya ke kata kerja tapi maknanya sifat. Jauh, dekat, kayak gitu ya. Nanti kita belajar tasrifnya di kelas tasrif insyaallah. Barakallahu fiik, jazakillah khair. Kita lanjut berikutnya. Tadi Umi Endah ya. Sekarang Umi Catur. Ya Ustazah, mohon bimbingannya Umi Ustazah. Catur. Iya, nomor 8. Tafadholi Umi. Al-hajaru sakilun wa waraku khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-hajaru muftada, sakilun khobar, wa waraku muftada, khafifun khobar. Al-hajaru ma'rifah, sakilun nakiro, wal waroku ma'rifah, khafifun nakiro. Lalu al-hajaru mufrad ya Ustazah? Betul. Ya. Sakilun muzakkar, waroku mufrad, khafifun muzakkar. Iya, nah Masya Allah. Ahsan. Tapi punya di sini ke Jazakillahu khairan Ustazah. jazakumullah khair, barakallahu fikum. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Iya. Nah, lanjut berikutnya 9. Saya Ustazah. Bismillah. Mohon bimbingannya Ustazah. Al-labanu harun. Al-labanu harun, susu panas. Al-labanu Susu itu mubtada, panas. susu panas. Al-labanu mubtada, harun khobar. Al-labanu ma'rifah, harun nakiro. Al-laban mufrad, harun mufrad. Al-labanu muzakkar, harun mudzakkar. Dari i'rab marfu. Iya. Naam, Ahsan. Mudah ya, insya Allah udah paham. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jazakillah khair Ustazah. Jazakallah khair. Nah, lanjut berikutnya. Suaranya ini ya. Umi siapa ya sekarang? Umi Dian ya. Umi Dian. Agak putus-putus ya di tempat anak Umi. Putus. Coba di al-komisu. Al-komisu nadifun. Ya Ustazah. Iya. Baju itu nadifun itu apa ya Ustazah ya? Nadifun. Biasanya kalau ada orang nama Nazif. Nadif. Nazifun itu kebalikan dari wasikh, ya. Dari wasikh berarti dia apa? Bersih. Jadi bersih. Baju itu bersih. Nah sekarang ditahlil coba Om. Komisun muqtada. Nadifun khobar. Komisun itu ma'rifah.
nakiro. Ya. Sun muzakkar, sun muzakkar. Mm-mm. Komisun mufrad, nazimun mufrad. Ya Ustaz ya. Iya, nah, Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik, fatalaiki, futuhal arifin. Taib. Jazakillah khair. Wa jazakumullahu khairan. Tamam. Dari soal yang ini, Umat, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan nanti soal yang di bawahnya? Mudah ya, insya Allah. Bisa dipahami dengan baik ya. Saya belum Jadi paham dari, juga Ustazah. Masih ada 11-12 belum. iya sebentar Umi ya, sabar ya. Nanti kita bentar lagi. Di bawahnya masih ada soal. Taib. Ya. Yang mana yang belum paham Umi? Siapa tadi yang bertanya? Umi Saya Naya. Ustazah. Ya, Iya, betul Umi Naya. Nah, mana yang tidak paham Umi? yang Suara. kayak yang ini apa namanya? Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Itu apa tuh kan? Alkitabu apa? Belum gitu ngerti saja. Alkitabu jadi dun. Yang tidak dipahami yang mana Umi? Artinya atau Sifat-sifatnya itu loh. Jadi itu baru. tahlilannya atau apanya? Penjelasannya. Ya. Ini Penjelasannya. suaranya agak putus-putus ya. Umi Naya, kalau kemarin pas tidak hadir ada mendengarkan rekaman? Belum saja. Oh iya, nanti didengarkan ya Umi, dicicil. Karena dari awal itu sudah ada dijelaskan. Nah, nanti kalau sudah mendengarkan dari awal itu insya Allah nanti ini apa namanya pelajaran-pelajaran berikutnya itu akan insya Allah ya mudah dipahami. Kenapa? Jadi bahasa Arab itu ibarat rantai. Ketika kita tidak hadir ya, kan otomatis ada rantai yang terputus. Nah, bagaimana cara menyambung rantai tersebut? Maka dengan mendengarkan rekaman ya tentang misalnya hari ini kita mempelajari mubtada dan khobar ya. Apa itu mubtada? Apa itu khobar ya? Kalau mubtada itu dia adalah isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Khobar itu apa? Khobar itu menjelaskan keberadaan mubtada ya, menjelaskan keberadaan mubtada. Mubtada khobar itu bagian dari jumlah ismiyah. Jadi jumlah atau kita bisa katakan dalam bahasa kita itu kalimat ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu disebut dengan jumlah. Ya, jumlah ini ada jumlah apa kemarin Umahat? Ada ismiyah, Fi'li. ada dan juga fi'liyah ya. Ada dua ini. Nah, kita masih fokus di ismiyah. Ya. Ismiyah ini nanti di dalamnya ada apa? Membuat ada Mubtada, khobar. mubtada dan Khobar. khobar. Nah, ketentuan mubtada dan khobar seperti yang dijelaskan pada hari ini. Ya, ini. Maka mubtada dan khobar itu harus sama dari segi jenis, kemudian sama jumlahnya, kemudian sama dari segi i'rab. Intinya dia kalau dhammah mubtadanya berarti khobarnya juga harus dhammah dengan catatan jika ya, jika khobarnya itu mufrad bukan susunan kata. Ya, jika khobarnya itu mufrad bukan susunan kata. Contohnya bagaimana? Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun ini kalimat atau jumlah ismiyah. Nah, setelahnya ada wal kolamu. Wawu ini adalah wawu istinafin. Di sini wawunya dia adalah permulaan. Wawu permulaan. Jadi kalimat setelahnya al kolamu kodimun ini jumlah baru. Jadi dalam kalimat ini mubtada khobar, kemudian wawunya di sini wawu istinafin permulaan ya.
Terus kemudian al-qalamu qadimun ini juga kalimat baru. Jadi di sini mubtada, di sini khobarnya, ini juga mubtada, ini juga khobarnya. Dari segi penjelasan, al-kitabu disebut dengan mubtada ya. Al-kitabu di sini adalah mubtada. Mubtadanya seperti apa? Yakni ma'rifah ya, terus kemudian dia mufrad, kemudian dia juga muzakkar. Khabarnya bagaimana? Khabarnya nakiroh. Ya, kalau mubtada harus ma'rifah, kalau khobar di sini juga harus nakiroh. Karena nanti kalau misalnya khobarnya nakiroh, bukan lagi susunan mubtada khobar. Nanti kita belajar dengan susunan naat man'ud. Ya. Nah, di sini makanya dia harus nakiroh. Kemudian dari segi jumlah dia mufrad. Dari segi jenis dia mudzakkar. Ya. Nah, berarti sudah sama. Kemudian yang terakhir sama dari i'rabnya ini doma semuanya. Yang alkitabu doma, yang jadidun ini juga doma. Kenapa tanwin? Karena dia sebagai khobar. Kenapa fathah doma saja? Karena dia di sini sebagai mubtada dan ma'rifah karena ada alif lam. Seperti itu Uminaya, bisa dipahami? Masih lemot Ustazah, masih lemot. Tidak apa-apa. Nanti misalnya kalau tidak hadir mendengarkan ini ya, mendengarkan rekaman. Insya Allah itu sangat membantu sekali. Pelan-pelan saja nggak apa-apa. Ya, intinya bisa membedakan antara yang pertama nakiroh dan ma'rifah. Ya, nakiroh semua jenis itu pada asalnya nakiroh, dia bertanwin. Ada sebab-sebab yang menjadikan dia tidak bertanwin. Artinya apa? Kalau nakiroh ini bertanwin berarti ada lawannya, yakni apa? Ma'rifah. Nah, salah satunya untuk menjadikan isim berubah dari bentuk nakiroh ke ma'rifah itu ini. Kalau isimnya tadi bertanwin, isim munsorif ya, bertanwin, maka dengan memberikan alif lam. Ya, kalau kita belajar dalam tajwid disebut dengan apa ini, Umahat? Lam apa? Lam ta'rif. Ya, iya, mumtaz, Mila, Masya Allah. Lam ta'rif. Ta'rif itu maksudnya apa? Alif lam yang fungsinya itu untuk memakrifakan suatu isim. Nah, nanti ada alif lam qamariyah, ada alif lam Samsi. syamsiyah. Tergantung huruf yang terletak setelah lam tersebut itu apa. Seperti itu. Tamam. Tidak harus paham hari ini, Uminaya ya. Iya. Nanti bertahap. Ya, intinya kalau misalnya yang tidak paham dari segi maksudnya, dari segi jenis itu bagaimana? Nah, itu nanti kita perlahan juga menjelaskannya. Ya, jadi intinya yang pertama ada isim itu dari segi jenis dibagi menjadi berapa? Menjadi dua, ya. Menjadi dua. Ada nakiroh, ada Ma'rifah. ma'rifah. Kalau nakiroh itu berarti bertanwin. Tapi kecuali nama orang, misalnya Muhammadun, karena Muhammadun nanti masuknya ma'rifah. Kalau ma'rifah apa? Yaitu satu, kemarin kita belajar isim isyarah, kemudian nama orang, ya. Nah, terus kemudian yang dilekati oleh alif lam. Fungsi ma'rifah itu apa? Fungsi ma'rifah itu ketika kita membuat jumlah ismiyah, dia sebagai apa? Sebagai mubtada'nya. Jadi wajib dalam bentuk ini ya. Ma'rifah. Walaupun nanti di tingkat lanjutan, misalnya ada mubtada, ya, ada mubtada, dia tidak ma'rifah. Nah, mubtada tidak harus berbentuk ma'rifah itu ketika nanti ada syarat-syaratnya, seperti itu. Ya, intinya yang paling mudah untuk kita pahami saat ini bahwasanya mubtada itu harus ma'rifah. Seperti itu ya, Uminaya ya. Nanti didengerin lagi rekaman. Ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Intinya tingkat kesulitan yang didapatkan setiap tolibat itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda tergantung tolibat tersebut memahaminya seperti apa. Nah, karena memang berbeda ini, maka kita harus tetap semangat. Ya, jangan wajazakillah khair. Jadi misalnya belum paham, jangan langsung misalnya menyerah ya. Jadi kalau kita terbiasa dalam suatu kondisi kenyamanan, artinya apa? Kita tidak pernah mengasah pemahaman kita terhadap suatu
ilmu ya, namanya segala sesuatunya itu memang butuh pengorbanan ya, akhwat. Artinya ketika kita belajar, kita butuh berpikir. Artinya apa? Ketika kita menggunakan pola pikir kita, pikiran kita, otak kita untuk senantiasa mengasah atau memikirkan tentang ilmu seperti ini, itu salah satu usaha kita agar apa? Otak kita ini tetap bekerja. Jadi kalau otak kita tetap bekerja, itu meminimalisir apa? Tingkat kepikunan. Ya semoga Allah jauhkan kita ketika usia kita lanjut dijauhkan dari kepikunan. Ya asah terus ya, walaupun misalnya sedang Amin. kesulitan menghadapi apapun, terus semangat, belajarnya terus ditingkatkan. Jangan dilihat hasilnya, tapi lihatlah Allah hanya melihat pada prosesnya. Seperti itu ya, tetap semangat. Insya Allah kita akan membersamai umum. Sampai bisa insya Allah. Iya, Nah, Ustazah. baik. Barakallahu fikum. Jadi kalau memang belum paham Ummahat, silahkan ditanyakan ya. Silahkan ditanyakan. Baik. Eyang ya, sekarang Eyang coba misalnya dapur itu dapur itu apa yang bahasa Arabnya ya? Lupa saja. Nggak apa-apa. Anak ingatkan ya, yang barusan tadi yang pagi disetor di itu ininya filenya. Tobako, filnya itu tobako apa? Jadi Memasak. Nah, tobako memasak kata kerjanya. Maka tempatnya ini disebut apa? Matobahu. Ya, matbahu. Matbahu. Matbah. Jadi Dapur itu misalnya bersih. kalau bersih itu matbahu sarirun, Nazifun. nazifun. Matbahun ya. Kalau dia menjadi mubtada, maka bagaimana, Eyang? Ya. Kan tadi dapur itu matbahun. Kalau dia jadi mubtada, apa yang harus kita rubah? Ditambahkan apa? Alif. Tambah lam. Alif lam. Maka menjadi Matbahu. Al-matbahu Nazifun. nazifun. Iya. Al-matbahu nazifun. Naam. Ya, mumtaz. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, matbahu ini disebut apa? Matbahu disebut isim, mubtada, Ya, terus bagus. muzakkar, mufrad, ma'rifah. Ma'rifah. Nazifun. Nazifun disebut khobar, mufrad, muzakkar, dan nakirah. Iya, mumtaz. Ahsan, insyaallah. Barakallahu fiki. Insyaallah itu dulu ya, umat pelajaran pada hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di tamarinu berikutnya ya. Di sini ada isim-isim yang dia tidak dilekati dengan alif lam, ada yang dilekati dengan alif lam. Maka yang diperhatikan bahwasanya kaidahnya adalah kalau ada alif lam berarti dia tidak bertanwin. Kalau tidak ada alif lam ya, dia diberikan tanwin. Nah, nanti silakan dicoba dikerjakan 1 dan 2 di kitabnya masing-masing ya. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas. Tamam. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Dan Ana mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membersamai belajarnya. Semangat terus belajarnya. Karena sejatinya ketika Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu, berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita ya. Walaupun kita belajarnya lewat online seperti ini. Jadi jangan
ini kan ibaratnya jangan disepelekan bahwasanya ini juga sama, kita mengorbankan waktu istirahat kita yang seharusnya cuman digunakan waktunya untuk istirahat, tapi kita gunakan untuk belajar, dan semoga Allah membalas semua kebaikan antuna dengan pahala yang senantiasa mengalir dan surga Firdausi a'la. Amin ya rabbal alamin. Baik, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustazah. Jazakumullah khair.